Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu semua semangat ya pada waktu malam hari ini. Semuanya yang ke-11 inilah. Nah, 12 alhamdulillah bertambah Bunda Pita. Terpilih oleh Allah menjadikan pribadi-pribadi yang nanti muda ajaib. Maka sembahlah salam yang terbaik dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, innalhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi sofri sodri wes. Akan dilanjutkan ya pembelajaran yang dari kelas THMR itu kan yang pertama adalah jurus turun garis kebenaran ya. Nah, setelah itu ada Garbutala. Kemudian ada merawat terumbu karang dan selanjutnya ada spiritual matter. Kemudian 3 jurus berikutnya itu untuk bisa dibahas ya, dibahas di pertemuan-pertemuan. Nah, pada malam hari ini kami Arta MR benar-benar menyempatkan waktu untuk ayah bunda semua dari anggota THMR ya, semua peserta dari THMR yang di Pekalongan ya, Pekalongan, Batang, Pemalang, Kendal, baik yang THMR Arta maupun THMR Pekalongan Raya. Kami tidak membeda-bedakan Bunda Wuryanto. Benar-benar kami ingin melayani seluruhnya gitu ya, dan ini free gitu ya, ini free. Ternyata memang terbukti semangatnya yang berbayar dengan yang seperti ini ya, yang free gitu, beda banget Bunda ya. Kalau yang berbayar itu justru malah saya harus dapat nih, saya harus bisa nih, saya harus mampu nih, saya harus serap ilmunya gitu. Tetapi kalau maaf ya, yang seperti ini kita bisa lihat cuma apa ya namanya ya, saya memotivasi Bapak Ibu semua, walaupun Bapak Ibu di sini free ya Bapak Ibu, untuk bisa melengkapi jurus ya, jurus yang belum kami berikan di THMR itu amanah dari Ustadz Mas gitu kan. Nah, sebenarnya pembimbingan dari Arta MR itu ya, kami itu bertekad ya, khususnya saya enggak hitung-hitungan gitu ya. Bapak Ibu enggak hitung-hitungan cuma 6 bulan nanti dibimbing, enggak. Seterusnya ayo kalau mau gandengan tangan gitu ya. Tentunya Bunda Pita, Bunda Dina juga setuju. Ayo enggak apa-apa gitu. Ayo enggak usah terbatas 6 bulan. Seterusnya ayo kita bareng-bareng sukses bareng gitu ya. Jadi enggak berbatas 6 bulan ya di Arta MR ya. Ayo Bapak Ibu bisa untuk terus dilatih ilmu magnet rezekinya, dirisit, diupdate gitu ya. Karena ilmu magnet rezeki itu kalau misalnya berhenti ya dalam mengakses, kemudian mempraktekannya tidak maksimal ya, kemudian dia seperti layu. Tumbuhan itu tidak bertambah dan tidak bertumbuh tuh ya untuk pengembangannya gitu ya. Nah, makanya pada malam hari ini ada jurus yang sangat spesial, yang kita sangat membutuhkan jurus ini karena pada saat menghadapi ketidakmudahan gitu ya, banyak yang menolak, banyak yang tidak mau terima, banyak yang mengeluh. Jadi tanda tidak terima apa? Tandanya adalah banyak keluhan. Kemudian banyak menyalahkan keadaan, menyalahkan orang yang ada di luaran, menyalahkan Allah, bahkan seperti itu. Kok Allah tidak adil sih, kenapa aku gitu? Kenapa aku diberikan ada ujian yang seperti ini, tidak mudah gitu kan, padahal aku udah sholat, aku udah sedekah. Nah, mengungkit-ungkit ya, mengungkit apa yang sudah dilakukan, padahal pada waktu kita melakukan ibadah ya, melakukan kebaikan, sebenarnya itu kembali untuk kita, kebutuhan kita sendiri. Tetapi kenapa diungkap di hadapan Allah? Maka Allah bisa jadi murka, tidak segera memberikan solusinya, bahkan menarik kembali saat Bapak Ibu menyalahkan Allah, menyalahkan keadaan, menyalahkan pihak luar, justru menarik toksik berikutnya, energi sampah berikutnya itu makin berdatangan ke Bapak Ibu dan ajaib semakin menjauh. Makanya kita perlu belajar jurus yang keren banget ini ya, yaitu jurus untuk buka perisainya. Buka perisainya apa nih? Buka bungkus permennya ya. Buka perisainya tuh kalau yang jurus SMR ya, buka bungkus permennya gitu ya. Seperti ini tandanya ya, dengan membuka bungkus permen. Nah, malam hari ini ada jurus yang luar biasa, yaitu POC, Paradox of Candy. Nah, bagaimanakah penjelasannya yang powerful akan dibawakan oleh Bunda Pita Nareswari Danuwindah. Tepuk tangannya. Semangat semuanya. Bunda Guru Pita Danuwindah Nareswari. Pokoknya tulisannya itu apa namanya ya? Namanya ada 3 kata. Nah, ini di sini ya, Kak Nareswari. Tepuk tangannya Bapak Ibu semua. Silakan Bunda Guru.
Iya, terima kasih Bunda Susan. Alhamdulillah, barokallah. Ya, selamat malam teman-teman semuanya yang dirahmati Allah. Terima kasih sudah hadir di waktu utama kita pada malam hari ini. Insya Allah kita akan melanjutkan ya, jurus dari terusan THMR, yaitu malam hari ini adalah saya mengambil judul Paradox of Candy. Nah, sebelum kita belajar, saya ingin menyapa teman-teman semuanya. Apa kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah, Luar biasa. Ya, Jaif. Barakallah semuanya. Alhamdulillah, innalhamdulillah, salatu wassalamu ala Muhammadin wa rasulil karim wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya, sahabatku yang dimuliakan Allah ya. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita dapat meneruskan pembelajaran kita, yaitu bimbingan THMR ya, khusus untuk sahabat yang pernah ikut THMR baik di Pekalongan Raya maupun di Arta gitu ya. Kenapa kok kemudian Pekalongan Raya memecahkan diri? Sebenarnya memecahkan diri itu sebenarnya kita tujuan awalnya bisa memperbanyak diri gitu. Kayak amuba gitu ya, membelah diri itu semakin banyak ya, mudah-mudahan gitu ya, mudah-mudahan nanti syiar Pekalongan Raya juga bisa berlanjut, kemudian ATMR juga berlanjut, insya Allah bisa terwujud ya cita-cita gurunda kita Ustadz Nasrullah ya, bisa mewujudkan 2 juta pengamal ilmu magnet rezeki, insya Allah, amin. Saya doakan ayah ibu yang ada di ruangan ini pada malam hari ini senantiasa sehat paripurna, bahagia selalu ya, anak-anaknya menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, suaminya, istrinya menjadi pasangan yang taat dan setia ya. Kita bisa haji dan menghajikan, umrah dan mengumrahkan, rezekinya terus mengalir seperti sungai, terus banyak kebun-kebunnya ya. Kita bisa memiliki dinar ya, yang belum memiliki dinar, kemudian yang belum punya jodoh segera berjodoh, yang sudah berjodoh jangan nambah lagi. Insya Allah. Jangan nambah lagi. Ya, insya Allah kita semuanya nanti wafat husnul khatimah, masuk surga bersama Rasulullah, mendapatkan syafaat beliau dan ditempatkan di surga yang terbaik, yaitu surga Firdaus. Amin ya robbal alamin. Ya Rabbal Alamin. Amin, Bunda Nur. Senang sekali kita bisa kangen-kangenan nih sama Bunda Nur, sama Pak Wur ya. Apa kabarnya Bunda Nur? Alhamdulillah Bun. Semangat. Alhamdulillah, ada Pak Hairul juga ya. Nah, teman-teman yang berbahagia, malam hari ini kita akan belajar jurus yang namanya jurus Paradox of Candy. Mungkin teman-teman sudah diberikan link Facebooknya, tetapi belum sempat untuk membukanya, atau mungkin ada kesibukan lain, kemudian belum ada waktu karena jurusnya di situ juga perlu diulang-ulang lagi. Nah, malam hari ini kita bersama-sama ya gabung di spesial bimbingan online THMR, membahas jurus yang namanya Paradox of Candy. Selama ini mungkin yang paling sering kita dengar adalah mungkin ya, kita belajar di SHMR itu masih ingat bagaimana simbol-simbolnya ya, di magnet rezeki kita punya simbol-simbol untuk setiap jurus-jurusnya. Nah, jurus yang pertama waktu SHMR apa ya? Buka Jurus buka perisainya. Ya, jurusnya apa gitu ya. Contohnya Pak Nasrullah menamakan jurus ini adalah Paradox of Candy. Candy atau Candy? Candy adalah permen ya. Nah, permen ini, nah, kalau saya bilang saya mau memberikan hadiah kepada Bunda Dina nih, nah, permen ada di saku saya. Permen ini manis loh Bunda Dina, itu saya ambil dari kantong saya. Yes, kayak kasihan kepada Bunda Dina. Bunda Dina ini ada permen, saya genggam. Permennya saya genggam. Bunda Dina tinggal emut. Mau nggak Bunda Dina? Nggak mau, kenapa? Kan ini permennya tinggal ngemut aja, udah nggak ada bungkus aja. Nggak mau ya Bunda Dina ya. Nah, karena Bunda Dina mungkin ada kekhawatiran, mungkin kotor, tangan saya tidak bersih, atau dari sakunya habis madain atau nempatin apa itu sakunya, gitu kan. Tiba-tiba saya harus ngemut permen yang ada dari tangan kamu. Nah, ini pernyataan ini adalah pernyataan yang bertentangan.
Tapi sebenarnya benar gitu kan. Saya udah buka bungkusnya, tinggal dimakan aja karena saya memuliakan Bunda Dina gitu. Tinggal dimakan aja, mau nggak? Ternyata orangnya nggak mau gitu. Karena apa? Merasa mungkin jijik gitu ya, atau mungkin merasa geli gitu. Ada permen di tangan, nggak tahu itu bersih apa enggak, kalau harus langsung dimut gitu. Nah, padahal rasanya manis, rasanya enak. Nah, tapi orang-orang nggak mau karena merasa ini adalah sebuah pertentangan dengan kebenaran yang dianut oleh mereka. Nah, kenapa demikian? Nah, kisah ini bermula dari ya Ustadz Nasrullah pada saat itu minus 21 miliar gitu. Nah, saat itu Ustadz Nasrullah itu dekat sama Ustadz Yusuf Mansur gitu ya. Saat itu masih menjadi seorang jamaah gitu dari Ustadz Yusuf Mansur, tapi bersahabat, kemudian beliau belajar banyak hal dari Ustadz Yusuf Mansur. Nah, ketika itu gimana apanya tadi gitu ya, persoalan kamu bungkus permennya kamu, kok bungkus permen ya gitu, keren amat gitu. Istilahnya kok keren banget, oh boleh juga ini gitu. Nah, akhirnya dari situlah Ustadz Nasrullah menamakan jurus ini adalah jurus bungkus permen, atau kemudian saya menamakan nama yang lebih keren deh, saya ambil ini jurus pertentangan sebenarnya. Jadi ini adalah paradox of candy gitu. Nah, kebanyakan dari kita ketika menemukan persoalan ya, atau orang awam bilang masalah gitu ya, orang awam bilang juga itu musibah. Kita nggak suka dengan persoalan-persoalan yang kita hadapi ya. Misalnya ya, saat itu Bunda Susan pernah minus dalam usahanya sampai ratusan juta gitu ya Bunda Susan. Kemudian Ustadz Nasrullah sampai 21 miliar ya, dan lain sebagainya. Mungkin dari Bapak Ibu juga ada ketidaksehatan saat ini, ada juga yang mungkin masih ada amanah atau mungkin kurang harmonis dengan suaminya gitu dan lain sebagainya. Nah, mungkin dengan anak-anaknya juga. Nah, semua persoalan yang kita temukan itu sebenarnya masih ingat pelajaran dari dunia kuantum ya Bapak Ibu semuanya, yaitu lahir dari sikap kita sendiri ya, lahir dari sikap kita sendiri. Karena apa? Adanya perisai ya. Perisai kita yang menumpuk di masa lalu dan akhirnya menjadi sebuah gunung es gitu ya, tumbukan. Nah, ketika ada persoalan yang hadir di hadapan kita, kebanyakan dari kita itu tidak suka kalau ada persoalan ya. Kemudian kita mengeluh, kemudian kita mencari kemana saya harus mencari solusi atas persoalan. Bahkan ya banyak sekali orang-orang di sekitar kita ketika mereka tertimpa suatu persoalan, ada yang stres, ada yang depresi, sampai yang menghilangkan nyawanya sendiri karena sikap bully gitu ya. Bahkan seorang dokter aja mampu menghilangkan nyawanya sendiri karena dia menghadapi tekanan ya. Nah, sebab apa itu? Tekanan demi tekanan, persoalan demi persoalan. Orang pada saat ini kebanyakan nggak mau berefleksi. Karena apa? Merasa benar gitu, garis kebenarannya tinggi. Saya yang benar, kamu yang salah, kamu yang menghina saya, kamu yang mengolok-olok saya, kamu yang menghancurkan mental saya. Dan pada akhirnya apa? Di situ ada jiwa spiritual maternya yang ke kiri gitu. Akhirnya jiwa apatis, kemudian mudah marah, kecewa, sakit hati, dendam, jengkel, akhirnya menumpuk jadi depresi sampai akhirnya minusnya sampai 8 dan kemudian menghilangkan nyawanya sendiri gitu ya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un gitu akhirnya. Nah, tapi ya sebagian dari kita juga ketika ada tumbukan suatu persoalan pengennya yang langsung instan ajaib. Nah, instan ajaibnya bagaimana? Contoh, ketika ada amanah, gitu ya, ada amanah belum selesai nih. Ya, tapi saya sudah punya keinginan yang lain. Kalau saya mikirin amanah saya terus, kapan saya punya motor? Kalau saya mikirin amanah terus, nanti saya nggak bisa punya rumah, saya ngontrak terus. Nah, kita langsung pengen instan ajaib. Akhirnya apa? Cari pinjaman baru, padahal amanah yang lama belum tertutup gitu. Amanah yang lama belum tertutup, perisai yang dulu belum dibuka masih tertutup, perisainya belum dibuka, pengen langsung instan ajaib. Dengan cara apa ya? Mengikuti trading, kemudian investasi saham, kemudian ambil amanah riba dan lain sebagainya. Pengen langsung ajaib, banyak sekali gitu dari kita. Nggak percaya cara yang di luar logika ya, di luar logikanya manusia itu nggak percaya. Padahal sudah kasih tahu sebenarnya kalau kamu sungguh-sungguh pengen mendapatkan angka keajaiban dari Allah, itu juga rezekinya terus gitu ya. Kenapa? Kita harus mau belajar. Kebanyakan orang zaman sekarang nggak suka belajar
Ya, banyak yang tidak suka belajar karena apa ya, itu tadi pengennya instan. Padahal hal yang instan itu sebenarnya tidak instan. Contoh, ada judul mie instan. Apakah kita langsung makan mentah-mentah mie-nya dari bungkusnya? Enggak kan? Mie-nya harus dibuka dulu bungkusnya, harus direbus dulu mie-nya. Itu enggak instan, ada proses gitu. Enggak ada sesuatu yang instan di dunia ini tuh enggak ada. Sebenarnya tidak ada. Ya, sekalipun misalnya ada seseorang yang pengen naik jabatan, sogok sini, sogok sana, ya menjilat sana, menjilat sini, gitu kan. Nah, ibaratnya seperti itu, dia pengen instan kan, pengen instan aja. Sebenarnya itu bukan proses yang instan, ya kan? Dia harus menemui seseorang yang bisa dititipin. Nah, itu bukan instan karena harus ada lobby di sana, harus ada negosiasi, deal-deal harga misalnya. Tidak ada hal yang instan di dunia ini. Kalau manusia mau sungguh-sungguh mengerti, tidak ada itu. Ya, yang ada adalah rasa sifat terburu-buru karena hawa nafsu. Ya, jadi misalnya yang gubernur nih, saya harus mengubah keputusan dari MA kemudian MK sampai ke DPR segala macam gitu. Makanya kan langsung instan gitu, biar saya bisa mencalonkan diri menjadi seorang gubernur, contoh, seumpamanya seperti itu gitu kan. Sedemikian rupa mau dirubah perundang-undangan, itu pengen langsung instan aja. Sesungguhnya prosesnya juga nggak instan. Ternyata apa ya, ada reaksi yang harus dia terima, hukum timbal balik yang harus terjadi. Ya, karena semesta satu sama dan terhubung gitu ya. Ketika ada sesuatu yang nggak pas, terhubungnya juga dengan yang nggak pas. Sebenarnya yang demo dan yang didemo sama-sama nggak pas gitu. Gitu, intinya itu, nih peristiwa yang saya ulas kemarin-kemarin ya. Jadi tidak ada sesuatu yang instan di dunia ini. Yang ada adalah proses yang mau kita jalani, yang mau kita ambil atau mau kita apain gitu. Prosesnya ini mau kita apakan. Nah, ya, itu dia, ada sebuah video ya, video mengenai seorang laki-laki yang tidak menyukai adanya semut. Nah, adanya semut yang menggigit kakinya gitu ya. Dia sedang berdiri di pinggir jalan menunggu sebuah angkutan, tiba-tiba ada semut yang menghampiri dia, ngegigit gitu lah. Dia marah dengan semut-semut itu ya, diinjak-injaknya semut-semut itu. Tapi ternyata semut-semut itu datang makin banyak. Nah, setelah semutnya datang makin banyak, akhirnya dia berpindah tempat. Ya, pindah tempat. Setelah pindah tempat, ternyata apa yang terjadi, gitu, datang sebuah mobil yang menabrak tempat yang tadi dia berdiri di situ gitu. Nah, apa hikmah yang bisa kita terima dari video tadi gitu? Hikmahnya adalah semut itu persoalan yang menggigit kita ya. Semut persoalan yang menggigit kita. Kita nggak suka marah-marah sama semut gitu kan. Tapi kemudian ternyata itu adalah cara Allah untuk menghindarkan kita dari sebuah bala, dari bencana yang kita ya. Ketika ada semut yang menggigit kemudian kita pindah, ternyata kemudian takdir yang terjadi adalah ada sebuah mobil yang berkendara dengan cepat gitu. Mobilnya berkendara dengan cepat dan menabrak pagar gitu, tempat orang yang tadi berdiri di situ pas ada semutnya. Dia selamat ya. Seharusnya bersyukur dong kita ada semut gitu. Ada semut yang menggigit-gigit kita, seharusnya kita bersyukur gitu. Tapi kebanyakan dari kita ternyata masih tidak suka dan belum mengerti apa arti bersyukur di balik musibah. Saya lanjutkan ya untuk presentasinya. Nah, tadi kita sudah menyaksikan bareng-bareng ya, kisah mengenai seorang pria dan semut. Kemudian Ustadz Nasrul berpesan, ya, musibah itu harus kita syukuri. Ya, musibah itu harus kita syukuri. Kenapa? Ya, bersyukur atas musibah, baru kita disebut orang yang sabar. Kita disebut orang bersabar ketika ada persoalan, ada musibah, itu kita langsung bersyukur. Nah, kebanyakan dari kita belum. Ya. Ketika ada persoalan kita belum bersyukur tapi mengeluh. Nah, kita berarti belum termasuk kategori orang yang sabar. Termasuk orang yang sabar itu ketika diberikan nikmat dia bersyukur. Nah, kita maunya ajaib. Nah, setelah kita mendapatkan ajaibnya, tapi kita lupa. Kita nggak ingat untuk bersabar. Maksudnya bagaimana? Ya, bersyukur atas nikmat Allah yang sudah diberikan. Nah, maka itu termasuk orang yang sabar. Jadi sabar dan syukur itu sangat erat kaitannya.
Belum paham juga. Oke, saya jelaskan lagi ya. Kalau ketika ada persoalan, ya persoalan yang datang kepada diri kita, kemudian kita bersikap apa jurusnya yang harus kita ucapkan yaitu wow, keren. Nah, maka kita disebut dengan orang yang sabar. Nah, terus ketika kita udah ajaib nih, udah masuk MR, udah dapat keajaiban. Nah, sudahkah kita bersyukur atas nikmat Allah yang diberikan kepada diri kita itu? Kalau kita belum bisa bersyukur dengan nikmatnya, berarti kita belum termasuk yang sabar. Contoh ketika sudah bisa mendapatkan keajaiban dan kita sudah mensyukuri keajaiban itu, contohnya apa? Stay dalam grup. Nah, kok bisa Bunda? Bisa. Kan Allah juga perintahkan dalam surat Al-Insyirah, ketika sudah selesai suatu persoalan maka beralih ke persoalan yang lain dengan bersungguh-sungguh, belajar lagi, maksudnya jangan berhenti belajar gitu. Karena apa? Dengan belajar lagi kita akan mendapatkan keajaiban yang berikutnya, termasuk kita mengikuti gurunya gitu, termasuk kita mendengarkan CTMR-nya, termasuk kita mendengarkan foundernya, ketemu Ustadz Nasrullahnya. Sudah bersyukurkah kita dengan ilmu-ilmu yang kita dapatkan? Nah, ketika kita mampu mensyukuri, duduk ada di ruangan Zoom ini termasuk dengan bagian kita bersyukur. Bersyukur apa? Atas datangnya suatu ilmu kepada kita. Nah, ketika kita mampu bersyukur, mau masuk ruangan Zoom, memuliakan ilmu nih, meskipun ini gratis, ya, kita termasuk orang-orang yang sabar. Mau kan? Termasuk orang-orang yang sabar, Bapak Ibu semuanya? Mau dong. Oke, dalam sebuah hadis, yuridillahu khairan yusib minhu, man yuridillahu khairan yusib minhu. Artinya ketika Allah akan memberi kamu kebaikan, nah kebaikan itu bisa berupa apa saja ya, rezeki, kemudian tadi seperti digigit semut itu sebuah kebaikan. Nah, kemudian apalagi mungkin ada anak-anak yang belum selaras dengan diri kita, mungkin juga ada suami istri yang belum selaras dengan diri kita gitu kan. Kita maunya yang offline aja, nggak usah masuk Zoom gitu. Kenapa? Karena ada hal yang kurang selaras dengan diri kita. Maka itu sebenarnya adalah ujian. Nah, ujian. Nah, ketika kamu diuji, itu berarti kamu akan mendapatkan kebaikan yang nambah lagi dari Allah gitu. Ketika ada persoalan, ketika ada ujian, maka berarti kita mau ditambahkan kebaikan. Ketika Allah akan memberikan kamu sebuah kebaikan, maka kamu akan diuji dulu. Nah, kayak apa? Kayak sekolah gitu. Nah, di sekolahan kita pasti ada ulangan, ada ujian gitu kan ya. Bunda Ning ini pasti paham betul gitu. Kalau ada mau akreditasi sebuah sekolah dinyatakan bagus, itu harus dinilai oleh seorang asesor. Nah, artinya sekolahan itu harus melewati sebuah ujian. Nah, ketika asesor memberikan nilai baik, berarti sudah lulus ujian gitu ya. Bunda Ning sepakat? Nah, teman-teman semuanya yang dirahmati Allah, pernah lihat malaikat? Wow, lihat malaikat apa Bunda gitu. Orang bisa lihat malaikat, bisa. Kapan? Saat sakaratul maut. Lihat malaikat maut. Tapi ini saya tidak akan membahas malaikat maut ya. Jadi kita lihat malaikat. Malaikat apa ya? Malaikat yang datang membawakan rezeki. Siapa? Malaikat apa yang datang membagi-bagikan rezeki kita tiap pagi hari? Ayo, siapa yang tahu? Mikael. Malaikat yang membagi-bagikan rezeki siapa? Malaikat apa? Mikael. Michael ya, kalau orang-orang apa namanya bule bilang bahasa Inggrisnya adalah malaikat Mikael. Nah, malaikat Michael. Nah, ini adalah malaikat yang datang membagi-bagikan rezeki kepada kita setiap hari. Nah, malaikat ini disuruh Allah membagi-bagikan rezeki kepada kita setiap hari itu pakai paket, teman-teman. Kan pakai paketnya itu apa? Yang namanya paket, kalau teman-teman semuanya melihat sebuah paket kita beli misalnya di marketplace ya, kalau jualannya Bunda Susan, saya beli jualannya Bunda Susan, pasti dong Bunda Susan pakai bungkus kan. Nggak mungkin Bunda Susan jualan apa misalnya
daster, jualan daster tapi nggak dibungkus, langsung ditempelin alamat. Apa jadinya? Apa jadinya kalau jualan dasternya Bunda Susan tidak ditempeli, tidak dipakai pakai kardus, tidak dipakai plastik, tapi langsung kirim aja gitu, dasternya kepada YTH Bunda kita gitu. Ya nggak mau, saya pasti datang marah-marah dong. Bisa menerima bungkus itu dengan baik gitu, kita dapat selawatnya Allah. Oh nggak dapat selawatnya Allah. Nah, teman-teman pernah nggak mensalawati ibunya kita sendiri gitu, pernah nggak ya selawatan untuk ibu? Wah, ya benar nih, selawatan untuk ibunya boleh nggak? Nggak boleh. Salawat itu diberikan ya untuk orang-orang yang makomnya kedudukannya khusus ya, Nabi kemudian Rasulullah, itu bisa kita pakaikan salawat. Tapi kalau manusia mensalawati manusia yang lainnya itu nggak ada. Tapi Allah itu bisa bersalawat untuk siapa? Untuk saya, untuk Bunda Susan, untuk Bunda Dina, untuk Bunda Ning, untuk Pak Hairul, ya Pak Wur gitu lah. Itu bisa itu. Kok bisa Bunda ya? Nanti Allah bilangnya salawatnya kayak gini. Allahumma sholli ala Susan Arkanisa, Allahumma sholli ala Pita Danuwinda gitu kan. Allahumma sholli ala Dina Hidayati, yang salawat itu Allahnya langsung, teman-teman. Keren nggak? Allah itu bisa memberikan salawat atas nama diri kita sendiri. Allah nih yang bikin kita gitu kan. Tapi kita nggak boleh mensalawati manusia selain Rasul. Manusia tidak boleh mensalawati manusia ya selain Rasul. Tapi Allah bisa mensalawati makhluk ciptaannya. Siapa? Manusia gitu. Lah caranya gimana? Mau nggak dapat salawatnya Allah? Siapa yang mau mendapatkan salawatnya Allah? Jadi langsung ajaib katakan saya, angkat tangannya, suaranya mana nih, mic-nya dibuka. Siapa yang mau dapat salawatnya Allah? Katakan saya. Saya. Oke, lihat ini teman-teman ya. Dari surat Al-Baqarah ya. Al-Baqarah ayat ke 155 sampai 156 ya. Bunyinya begini, Allah bilang seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsyin minal amwali wa anfusi wassamarat wa basyiris sabirin ya. Dan kami akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, buah-buahan. Nah, Allah bilang nih, saya akan menguji kamu. Tapi sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Orang yang sabar yang bagaimana gitu? Yang tadi saya sebutkan ya, orang-orang yang sabar itu adalah orang yang bersyukur seketika ketika ada musibah gitu. Sampaikanlah nih kabar gembira sama orang yang sabar. Orang yang sabar itu orang yang kayak apa sih? Gitu. Di bawahnya nih ayat yang ke-156. Allah bilang, alladzina idza asobathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah, apabila ditimpa musibah mereka berkata, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya ini datang dari Allah. Nah, sesungguhnya ini datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah gitu. Nah, sesungguhnya ini datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Tapi yang nggak pas, orang-orang di Indonesia ini bilang, kalau saya bilang gitu ya, ketika ada orang yang sakit, saya bilang innalillahi. Oh, kamu gimana sih gitu? Orangnya masih RS. Masih ada bukan innalillahi. Sebenarnya kata innalillahi wa inna ilaihi rajiun ini bukan untuk orang yang meninggal dunia aja, bukan gitu. Tapi orang yang sedang kena musibah, teman-teman. Orang yang sedang kena persoalan, semua macam persoalan, mau bannya bocor, innalillahi, dijamret juga innalillahi. Jadi bukan untuk orang yang mati doang, bukan gitu. Jadi, orang yang sabar itu ketika ditimpa suatu persoalan, ada musibah, dia bilang innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Memang orang yang meninggal dunia itu kan dari Allah dan kembali ke Allah
memang. Tapi musibah persoalan-persoalan kita itu sebenarnya juga dari Allah dan akan dikembalikan kepada Allah gitu, teman-teman semuanya. Ya misalnya ada orang yang membuli gitu, kayak kasusnya Bu Dokter gitu kan. Nah, Bu Dokter ini nggak ingat ini persoalan dari Allah, seharusnya dia kembalikan ke Allah. Kalau nggak dikembalikan ke Allah, tidak punya tempat untuk bergantung kan. Akhirnya apa ya, benar-benar ya langsung kembali ke Allah gitu ya. Nah ini teman-teman yang harus dipahami. Banyak orang di Indonesia yang nggak paham kalimat innalillahi wa inna ilaihi rajiun ya. Kalau misalnya takut kamu orangnya masih hidup kok dikata-katain innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Makanya di saat kata orang innalillahi gitu aja udah nggak usah dipanjang-panjangin. Takutnya nanti teman-teman karena di luar belum TikTok kajian apapun gitu, sebenarnya kajian apapun ini juga sering dibahas sama ustadz-ustadz sama kiai-kiai gitu. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun itu bukan untuk orang yang meninggal dunia saja gitu ya, tapi orang yang sedang tertimpa musibah. Supaya apa? Supaya dia bersabar gitu ya. Ya, alladzina idza asabathum musibah qalu. Nah, sambil mereka berkata innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah, teman-teman akan mendapatkan kabar gembira dari Allah ya. Kalau teman-teman mampu menjadi orang yang sabar. Kabar gembiranya apa? Nah, di ayat yang ke-157. Nah, kabar gembiranya apa? Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika alaihim sholawatu min rabbihim warahmah wa ulaika humul muhtadun. Nah, mereka itulah orang yang memperoleh ampunan dan rahmat dari Tuhannya, dan mereka orang-orang mendapat petunjuk. Ini kata ulaika, mereka itulah alaihim yang memperoleh sholawatu. Nah, ini dia. Kita dapat sholawat, ampunan dan rahmatnya Allah ya ketika kita mampu bersabar. Nah, syarat untuk mendapatkan sholawatnya dari Allah itu adalah langsung kebanyakan dari kita ketika ada persoalan, misalnya nggak selaras dengan suami gitu ya, saya belum satu frekuensi dengan suami saya, misalnya nah karena gitu duluan ya biasanya kalau anak saya ini kenapa ini gitu kan. Nah itu belum wow keren teman-teman, belum wow keren ya. Harusnya wow keren itu bagaimana? Dia ada tumbukan pertama, alhamdulillah, wow keren gitu. Bahagia, kitanya langsung bahagia gitu. Nah, Bunda Susan, stok bolanya nggak ada semuanya nih. 4 distributor 4 produsen dari bola nggak bisa memenuhi ya permintaan bola dari marketplace-nya Bunda Susan. Bunda Susan ya. Kayak ketawa. Ya benar ya. Nah, pasti begini gitu aja ya. Keren gitu. Bahagia aja. Nah, itu tumbukan, itulah bersyukur pada tumbukan yang pertama. Kerenin aja gitu. Wow, keren. Nah, ketika kita mampu mendapatkan rasa syukur di tumbukan yang pertama, maka saat itulah salawat dari Allah turun. Nah, TMR ini lebih semangat lagi siar dakwahnya. Jadi bukan berarti ketika ada ujian persoalan ini kami menyerah gitu, udahlah nggak usah kasih bimbingan, nanti besok-besok itu nggak ada yang datang. Enggak teman-teman ya, kami niat memberikan pelayanan yang terbaik untuk teman-teman semuanya, mau berapapun yang hadir gitu. Nah, ibaratnya sekolah gitu ya, kalau muridnya yang datang cuma 2 ya gurunya tetap ngajar gitu. Karena memang kami melepaskan kewajiban apa yang sudah istilahnya Allah berikan amanah kepada kami gitu ya. Ya kerenin aja, wow keren gitu, alhamdulillah gitu. Ketika ada yang sudah tercentang biru tapi tidak membalas WA apapun, ya sudah nggak apa-apa gitu ya. Ini semua sudah kehendak Allah gitu ya. Jadi memang sudah pilihan-pilihan Allah yang sudah hadir ke sini gitu. Jadi sudah gitu, udah kami pulang aja, nggak ada beban. Istilahnya kok WA saya nggak dibaca-baca, kenapa dia seperti ini sama saya padahal kemarin-kemarin nggak seperti itu. Udah biarin aja gitu, karena kita sudah tidak punya rasa kemelekatan, udah nggak ada beban apa-apa lagi gitu. Udah ringan aja, karena seketika kita melakukan sebuah pekerjaan ya, ketika kita melakukan sebuah pekerjaan, hasilnya mau seperti apa terserah Allah, yang penting kita sudah melakukan pekerjaan tersebut dengan baik gitu. Perkara nanti
kayak anak ujian soalnya berapa 30, nah, dijawab semua, tapi perkara itu benernya berapa, mau bener 5, mau bener 10 atau bener semua, ya yang penting kita sudah melakukan usaha yang terbaik. Tadi malam udah belajar, oh Bu ternyata ada jawaban yang nggak pas, ya berarti dalam diri kita saat belajar ada yang nggak pas juga gitu. Ada yang nggak pas juga, ya sudah, tapi kita harus melewati ujian-ujian ini supaya apa, tetap keren gitu, tetap keren. Nah ini ada ya musibah. Yang mensyukuri musibah itu seperti ini teman. Ketika kita gagal atau belum berhasil, itu sebuah alat bantu untuk menyempurnakan amalan kita. Ya, misalnya saya, ketika anak saya di pondok gitu ya, dia nulis surat terus. Nah, ibu minta ini, ibu minta itu, ibu minta harus begini. Saya pengennya ya Allah, saya pengen bisa memenuhi semua keinginan anak saya. Tapi anak saya itu kok terlihat masih belum mandiri gitu di pondoknya gitu, masih belum mandiri ya Allah. Tapi ada amalan yang belum sempurna di matamu sehingga anak saya masih istilahnya ya cengeng gitu ya. Masih ada kolokannya, masih ada manja-manjanya, ya wajarlah baru berpisah dengan orang tuanya. Berarti saya harus giat berlatih lagi untuk menyempurnakan amalan saya supaya terhubung sama dia, menjadi anak yang mandiri gitu, menjadi anak yang bisa lebih baik lagi pembelajarannya, semangat belajarnya gitu, dan lain sebagainya. Nah ini yang harus disempurnakan adalah amalan-amalan. Ya, amalan buat kita. Misalnya saat ini kita dalam kondisi minus amanah, atau mungkin ya ada ketidakselarasan di pekerjaan dengan teman-teman kantor. Berarti itu adalah sebuah teguran dari Allah, gitu, teguran dari Allah. Ada amalan ke Allahnya yang belum kita sempurnakan, makanya ada persoalan. Gitu. Nah, ketika ini terjadi, maka kita harus terus bangkit dari ketidakberhasilan. Nah, karena ketika kita terus bangkit dari ketidakberhasilan kita, ini adalah sebuah ciri dari sifat syukur. Ya. Kayak teman-teman ya, teman-teman belajar nih, masuk Zoom lagi, kita belajar jurus Paradox of Candy. Oke, masuk. Nah, teman-teman bangkit gitu kan. Belajar itu berarti bangkit. Nah, teman-teman artinya sudah memiliki ciri dari sifat syukur itu. Amin, alhamdulillah, insya Allah gitu ya. Bisa dilanggengkan terus. Nah, di MR tidak ada kamus gagal, tidak ada kamus musibah, tidak ada kamus masalah, tidak ada kamus bencana. Karena semua yang sudah Allah ciptakan itu semuanya sudah sempurna di sisinya Allah. Bagi Allah ini semua sudah sempurna. Jadi takdir kita itu sama seperti ciptaan Allah yang di langit dan di bumi yang maha sempurna tanpa cacat. Kan? Nah, jadi ciptaan kita ini yang di langit dan yang di bumi itu semuanya sudah sempurna tanpa cacat. Ada gunung-gunung, ada langit, kemudian ada hewan-hewan, ada pohon-pohon, sempurna semua kan kalau teman-teman melihatnya gitu. Sangat indah sekali kalau kita berkeliling wisata alam gitu kan, melihat keindahan-keindahan alam ciptaan Allah. Indah semuanya sempurna, nggak ada yang cacat gitu. Nah, seperti inilah kalau kita melihat sebuah persoalan. Ya, sebuah persoalan itu sebenarnya adalah kesempurnaan kita, karena Allah akan menyempurnakan amalan-amalan kita. Jangan ketika ada persoalan bully ya, kemudian ada persoalan apa nih yang terakhir itu sering kita ditakut-takutin, mau ada gempa atau tanah berguncang yang namanya gempa Megatrust dari BMKG sudah meramalkan ada lempengan-lempengan di bagian selatan ya Samudra Hindia yang akan bertabrakan, yang bisa menyebabkan gempa yang sekitar 9, sekian skala Richter yang menimbulkan tsunami dan lain sebagainya. Itu apa gitu kan? Tadi balik ke Al-Baqarah ayat 156, dan kamu akan diuji dengan ketakutan. Ditakut-takutin kitanya kan. Nah, kenapa kita ditakut-takutin? Sebenarnya yang dituntut apa? Dia tuntut ini nih, menyempurnakan amal. Jadi kita nggak mikirin kebanyakan kapan akan terjadi, seperti layaknya kiamat pasti terjadi gitu kan. BMKG sendiri tidak bisa memprediksi gitu. Itu sudah ratusan tahun yang lalu, pasti akan terjadi saat-saat ini. Oke, mungkin, maybe gitu. Tapi yang Allah mau di sini sebenarnya kita cuma menyempurnakan amal dengan rajin bersyukur gitu aja. Bencana musibah udah sempurna semuanya, mau ada gempa itu ya berarti sudah sempurna, mau ada bencana apapun, longsor, banjir, itu sudah sempurna di sisi Allah. Targetnya Allah apa? Manusia mampu menyempurnakan amalannya, itu targetnya Allah gitu. Supaya apa gitu, tidak membuat kerusakan di muka bumi ini ya.
Mari kita simak video lagi. Ini saya stop dulu karena saya men-share videonya itu ada di ruangan khusus. Oke. Nah, ini ada sebuah video ya, seorang motivator tanpa lengan dan kaki yang namanya Abang Ricky Ahmad. Fujicik namanya ya, dia adalah orang Rusia lahir tanpa lengan dan kaki. Dua kakinya kecil, salah satunya hanya memiliki 2 jari. Masa kecil beliau. Ini bersama ya. Nah, dari kecil ini tidak menyerah. Ya, tadi kisah inspiratif dari seorang Nick Vujicic ya. Jadi beliau ini adalah seorang motivator internasional yang menginspirasi tubuhnya yang cacat, tapi sesungguhnya dari cacatnya itu adalah kesempurnaan gitu ya. Cacat yang sempurna ya, karena dia menerima keadaan. Walau sebelumnya dia menjadi orang yang pesimis, kemudian depresi, hampir bunuh diri di usia 10 tahun karena sering dihina, diolok-olok teman-temannya gitu. Tapi itu tidak lantas serta mematahkan mentalnya. Justru Nick ini malah menjadi orang yang bersyukur, menjadi orang yang bangkit dari ketidakberdayaan dirinya ini gitu ya. Saya sampai dengan ini terus-teruskan, saya insya Allah menjadi orang yang bisa berdaya. Nah, pada akhirnya ya yang belakangan ini yang ditekuni oleh seorang Nick adalah beliau menjadi seorang motivator, kemudian menjadi seorang spiritualis ya, akhirnya dia menjadi seorang pendeta ya, dia diputuskan menjadi seorang pendeta untuk yang terakhir tahun-tahun belakang ini yang saya dengar gitu kan. Beliau sering melakukan live juga ya. Mengapa yang menyebabkan Amerika menjadi negara yang maju, Belanda, kemudian negara-negara di Eropa gitu, yang diadopsi itu sebenarnya ilmu dari Al-Quran. Mereka itu mempelajari Al-Quran loh teman-teman ya. Bahkan ada itu kemarin saya sempat upload gitu ya di Bunda Dina gitu ya. Kemudian siapa itu kok ini seorang pendeta Bunda Dina tapi dia pakai jilbab jilbaban kayak gini tapi dia orangnya Kristen gitu. Wah, aneh gitu, kenapa bisa di TikTok ada orang yang bersyiar agama mereka tapi nggak benar gitu pakai jilbab dan lain sebagainya ya. Mereka mengambil Al-Quran sebagian dan mencampur adukan dengan pemahaman mereka sendiri. Nah ini yang nggak boleh gitu lah. Kita orang-orang yang Islam yang tahu akidah yang benar, maka kita harus maju gitu, maju terus, jangan sampai kita istilahnya kalah dengan orang-orang barat sana yang bisa mempelajari Al-Quran, terpesona dengan Al-Quran, tapi kitanya tidak mau mempelajari Al-Qurannya itu sendiri. Ya, Al-Quran itu keajaiban, isinya ajaib semua gitu. Nah itu bisa kita gunakan untuk bisa menjadi sebuah perlindungan untuk diri kita terhadap persoalan-persoalan sebenarnya. Nah saya ingin memutar satu video lagi ya, jadi kisah seorang pemuda buta. Ya, seorang pemuda yang tidak sempurna lagi-lagi secara fisiknya, tapi sesungguhnya ini adalah orang yang sangat sempurna. أتينا إلى رحلة طويلة جدا. أتينا إلى رحلة طويلة جدا ومتعبة.
ولكن أتينا إلى مكان يستحق هذا التعب وهذا العناء. الآن في المحاضرة أعرف قصتك مع كتاب الله سبحانه وتعالى. أنا بدأت هذه البداية وكانت يعني رحلة شاقة، ولكن كنت أعلم أنها ستكون في النهاية متاعا للإنسان، وفي الآخرة إن شاء الله سيكون القرآن لي شفيعا. صحيح شيخ. Ya, luar biasa sekali nih ya teman-teman. Ada seorang Syekh Mu'az ya, diwawancarai oleh Syekh Al-Fashi gitu ya, dari Timur Tengah. Beliau ini adalah seorang pendakwah, penghafal Al-Quran yang tidak bisa melihat, tapi hafalan Al-Quran. Ketika ada ruang pembelajaran pun gitu ya teman-teman, ini belajarlah. Nah, ini ujian sebenarnya, datang ke ruangan ini itu adalah sebuah ujian. Ketika teman-teman dapatkan ujian, ayo gitu ya, diajak Bunda Vita untuk belajar nge-zoom lagi nih gitu. Mau enggak? Kebanyakan dari kita enggak. Lalu tadi pemudanya bilang gitu kan. Pemudanya tadi bilang alasan apa yang akan nanti di hadapan ya Allah gitu. Kalau membaca satu ayat aja enggak mau gitu. Nah, orang-orang yang semacam ini ketika mereka dalam keadaan yang terendah, mereka selalu bersyukur. Sesungguhnya keadaan terendah kita adalah energi terkuat kita sebagai seorang manusia. Dan kalau kita mau mensyukurinya, kita bangkit gitu ya, bangkit, jangan sampai terpuruk. Kalau Ustadz Nasrullah menyerah dengan minus 21 miliarnya, dia tidak mau belajar ke Ustadz Yusuf Mansur. Gurunya Ustadz Nasrullah itu banyak gitu ya, ada Ari Ginanjar, Ustadz Yusuf Mansur, almarhum Arifin Ilham ya, Abdullah Gimnastiar Agim gitu. Mereka belajar dari orang-orang yang hebat. Bahkan Ustadz Nasrullah juga mendatangi Ustadz Hadi Hidayat. Kemudian beliau juga belajar ya ke guru beliau sekarang ini adalah Kiai Fasir gitu. Nah, dengan keadaan terendahnya minus 21 miliar, Ustadz Nasrullah mampu bersyukur dan dia menjadi orang yang kuat. Dan mampu mensiarkan, memotivasi orang lain gitu. Dan keadaan terendah saya juga, saya berusaha untuk memotivasi orang lain gitu. Karena inilah kekuatan yang saya bisa tunjukkan pada orang lain. Inilah energi ya, sebuah energi untuk menjadi bahagia, menjadi kuat, sebuah energi keajaiban yang harus kita tularkan. Ketika udah ajaib itu jangan diem-diem aja, tapi ketika nanti kita sudah ajaib maka tularkan, motivasi terus. Nah, orang-orang ini tidak punya tangan, tidak punya kaki, tapi semangatnya luar biasa. Bagaimana dengan kita? Orang yang sempurna secara fisik gitu ya. Allah ciptakan fisik kita dengan sempurna, nggak ada cacat mata, nggak ada cacat tangan, nggak ada cacat kaki gitu. Kemampuan mendengar mungkin teman-teman semuanya baik gitu. Apakah teman-teman ketika sedikit saja diuji persoalan mampu bersyukur atau sebaliknya gitu? Kalau sebaliknya ya itu tadi innalillahi ya, hampir bunuh diri seperti Nick bilang gitu, atau dokter gitu, bu dokter yang sudah almarhumah gitu. Semoga Allah bisa menempatkan di tempat yang terbaik. Sebenarnya tidak boleh seperti itu ya teman-teman. Yang namanya bunuh diri itu sebenarnya nggak baik ya. Berarti artinya kita menyerah dengan keadaan ya, sebuah dosa yang besar, menghilangkan nyawa sendiri, sebuah dosa yang besar dan tidak diampuni oleh Allah. Meskipun sebaik apapun tadinya kita di dunia, nah tidak boleh kita menyakiti diri sendiri. Jadi teman-teman jangan sampai depresi, hilang akal. Banyak orang-orang yang hilang akal, sakit jiwa ya, mohon maaf gitu. Karena apa? Tidak mensyukuri keadaan terendahnya. Ketika keadaan terendah kita syukuri, maka kita akan menambah kuat. Nggak usah rasa minder keder gitu dengan yang namanya cacian, olokan, makian. Ya itu sudah pasti membuat hati kita nggak nyaman. Tapi ketika ada perubahan, ya dibuat bahagia aja. Oh keren gitu. Oh, kerennya benar-benar keren, bahagia, senyum, syukur gitu. Yang keluar adalah syukur ya. Biar apa? Dapat selawatnya Allah gitu. Allahumma sholli ala Eka Lestari gitu. Yang udah Eka ya gitu. Kuat, saya kuat gitu. Saya adalah orang yang kuat. Saya bisa ya Allah, saya keren gitu. Udah itu aja. Bungkusnya saya terima ya Allah, alhamdulillah, terima kasih. Saya mau ajaib. Udah ingat aja itu. Kalau ada persoalan berarti ingat satu hal, saya mau ajaib. Langsung keren seketika, senyumnya benar-benar bahagia gitu. Jangan ada perasaan suudon lagi sama orang lain gitu, curiga lagi sama orang lain. Nah selesai gitu, karena benar-benar keren, benar-benar indah.
Nah, coba teman-teman semuanya ya, sebelum kita akhiri pembelajaran kita pada malam hari ini untuk para dokter Fendi ya, buat pernyataan. Ya, ini PR-nya Ustadz Nasrullah, buat surat pernyataan yang bertanda tangan di bawah ini di selembar kertas ya. Boleh ya. Nama, ditulis nama, TTL, tempat tanggal lahir, kemudian alamat. Nah, dengan ini menyatakan menerima dengan lapang dada 5 persoalan yang saya hadapi. 5 persoalan. Waktu THR ingat kan disuruh nulis 5 persoalan waktu di Garpu Talak ya. Sampai mati gitu ya. Persoalan saya ya Allah. Ya, saya sadar ada peran kesalahanku ya Allah gitu. Nah, tulis 5 ya kan. 5 itu sudah yang terjadi itu skenario Allah, sudah lapang belum? Bikin pernyataan ya. Pernyataan kalau sudah lapang tulis. Dan PR ya dikerjakan ya teman-teman ya. Menyadari semua yang terjadi adalah atas skenario Allah dan sudah pasti bagus. Yang saya lakukan adalah dapatkan keajaiban yang besar. Saya ingin mendapatkan keajaiban besar dari Allah. Hal ini saya lakukan, dapat keajaiban yang besar. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dalam keadaan sadar dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Tanda tangan Pita Danuindah Naraswari. Nah, teman-teman setelah mendengarkan ilmu ini benar-benar sudah lega atau lapang dada apa belum? Apa masih ada yang kemarin 5 soal waktu dulu dibawa di Garpu Talak itu masih ada? Belum. Masih adakah gitu ada perasaan itu? Nah, kalau masih ada berarti belum bisa bikin surat pernyataan ini. Tapi kalau sudah hilang setelah pembelajaran ini, sudah tahu ilmu Paradox of Candy ini, maka segeralah buat pernyataan ini ditandatangani. Saya sudah lapang, saya sudah legowo, aku wis ora opo. 5 persoalan dulu, alhamdulillah keren semuanya ya Allah. Tulis gitu ya, keren semuanya ya Allah. Sudah 0 titik yang menyatakan saya. Sanggup? Boleh di screenshot. Nanti saya kirim ya. Nanti saya kirim di grup bikin pernyataan ya untuk teman-teman yang HMR. Supaya apa? Ini bimbingan benar-benar gitu dilaksanakan, prakteknya benar-benar ya sudah dilaksanakan oleh teman-teman. Kalau belum sampai ke surat pernyataan ini berarti teman-teman belum bisa praktek yang namanya Paradox of Candy. Belum lapang soalnya. Berarti belum bersyukur atas persoalan ya. Tadi ada 5 persoalan kayak yang kemarin ditulis waktu Garpu Talak, masih ingat kan? Catatannya masih ada nggak gitu? Atau boleh ganti deh 5 persoalan yang sedang dihadapi sekarang ini yang real gitu. Garpu Talak catatannya bukunya entah kemana, udah saya lupa naruhnya. Oke, ganti persoalannya, tulis. Udah lapang belum setelah mendengarkan ilmu ini pada malam hari ini? Oke, nah, siap ya teman-teman semuanya ya, siap ajaibnya, alhamdulillah, thank you ya. Barangkali kita boleh buka sesi tanya jawab ya Bunda Susannya. Mungkin ada hal yang ingin teman-teman tanyakan sebelum tadi mempraktekkan bikin surat pernyataan aku legowo wis ora opo 5 persoalan. Oke, ada yang ingin bertanya monggo silahkan. Saya buka kesempatan bertanya pada malam hari ini, atau mungkin saya nanyanya nanti Bunda kalau saat RFF boleh, atau nanti setelah teman-teman keluar saya pelajari dulu boleh. Mau sekarang juga silahkan. Monggo silahkan. Ada yang ingin bertanya Bunda Trimurni atau Pak Hairul? Monggo. Ada hal yang belum jelas tentang ilmu Paradox of Candy ini? Wow, keren. Wow, kerennya benar-benar bahagia. Jangan ada, wow, keren. Wow, kerennya udah lapang. Iya, terima kasih teman-teman semuanya atas atensinya pada malam hari ini ya. Mungkin dari Bunda Susan mau memberikan penguatan, silakan Bunda. Ya, terima kasih Bunda materinya. Alhamdulillah sudah 1 jam lebih Bunda. Dan mantap ya, semuanya terlihat sudah legowo ya. Tinggal 1 orang aja yang belum. Aku rapopo jari. Tapi kadang ya bunda-bunda ya, dan juga ayah, apalagi yang ibu-ibu ini ya, yang bunda-bunda ya, kadang itu muncul ini ya, kayak rasa masih terluka itu tiba-tiba ada gitu kan. Ya kalau seperti ini kita berhadapan, kita ada di kajian ilmu, ya sepertinya memang rapopo gitu. Tapi kalau nanti pada waktu situasi di rumah, kegiatan, aktivitas itu kadang muncul ada sariawan hati, ya,
ada juga kepikiran lagi gitu kan ya, ada jeruk nipisnya gitu kan. Maka saya sarankan Bapak Ibu semua ya, di samping orak popo gitu ya, kemudian jangan diem aja Bapak Ibu ya, jangan kemudian di dalam situasi yang zona nyaman. Kalau saya sarankan Bapak Ibu perbanyak masuk ke gua keajaiban. Nah, karena jurus magnet rezeki itu saling terkait dan terkelindan ya, tidak berdiri sendiri saja. Misalnya saya cuma jurus POC aja ya yang akan saya jalankan, kemudian saya udah rapopo nih gitu kan. Nah, setelah itu diem aja nih, ndak melakukan jurus apa-apa, nanti seringnya tergerus kepikiran, tergerus juga kecewa lagi gitu. Nah, menyerangnya di mana nih? Biasanya menyerangnya karena hati ndak tenang, ndak nyaman, itu yang terkena biasanya ke kesehatan dulu. Biasanya seperti itu. Nanti merembetnya bisa ke rumah tangga ya, bahkan ke finansial gitu, karena kan badan ndak sehat gitu ya, kepikiran ya, tertekan, ada beban gitu kan, nggak bisa rilis. Nah, makanya pada waktu kita bisa bentengi ya dengan ada banyak melakukan amalan hablum minallah, kemudian kita banyak berbuat baik kepada sesama, terutama jurus kickback ya. Jurus kickback ini jalankan Bapak Ibu ya. Jurus kickback adalah sehari itu kita berlatih minimal untuk bisa doakan 100 orang. Nah, setiap ketemu orang siapa ya di dalam batin untuk doakan. Nah, itu untuk menguatkan ya, menguatkan batin, sekaligus sebenarnya adalah cas energi, walaupun dapatnya mungkin ya tetesan gitu ya, dibanding dengan Bapak Ibu masuk ke keluarga aja jahar gitu ya, kemudian berjamaah gitu kan, kayak apa ya namanya, terngiang-ngiang gitu ya, kayak energinya besar banget, akhirnya nanti Bapak Ibu punya sinyal gitu kan, kayak punya sinyal nih. Nah, pada waktu punya sinyal, Bapak Ibu itu proses di sana membuka atau bungkus permennya. Kalau yang saya raba itu seperti itu ya, seperti halnya saya mempunyai kemarin ya, mendapatkan ada 2 tumbukan itu ya, yang paling tidak mudah itu memang tumbukan yang tentang bola itu. Saya merasakan sekali kayak mohon izinnya Bapak Hoirul Huda bisa di unmute. Bunda Pita bisa unmute all, Bunda Pita. Sudah. Oh ya. Nah, seperti halnya waktu ada ujian ya, ada tumbukan di keadaan saya waktu itu ya, kena tumbukan di pekerjaan saya ya, ada di bola ya, di produksi bola saat itu. Saya kan produksi sendiri ya, tapi kemudian kan ternyata saya tahu, oh maksud Allah itu ada hikmah yang terbaik di baliknya gitu ya. Yang saat itu memang saya mengakui, saya belum bisa tumbukan pertama. Kayak Ustaz Mas menyampaikan, saya tumbukan yang kesekian. Jadi saya dapatnya adalah sholawat dari malaikat. Kalau tumbukannya yang pertama, saya sudah bisa asabru gitu ya, bisa sabar gitu ya, itu dapat sholawatnya dari Allah. Tapi dapat sholawatnya dari malaikat pun alhamdulillah ajaib, karena termasuk itu ujian yang kayak mengguncang gitu ya. Kayak Ustadz Adi Hidayat mengatakan itu, kita itu manusia mempunyai ada tingkatan-tingkatan ujian ya, tingkatan-tingkatan POC, Paradox of Gandhi gitu ya. Tingkatan yang apa namanya paling ringan itu mungkin dikatakan ini ya, sindiran gitu ya, dihina gitu ya, itu termasuknya ringan gitu ya. Nah, suatu saat nanti ya, seseorang yang memang ingin ajaib ya, ingin menapaki jenjang-jenjang keimanan gitu ya, kemudian ingin membuka ada talenta yang membuka ada potensi-potensi di dalam diri itu ya, kemudian ketemu dengan ujian yang mengguncang, seperti halnya ada diterangkan di surat Al-Zalzalah gitu ya. Di situ seperti zulzilu gitu ya, peristiwa yang begitu mengguncang gitu ya, mengguncang di dalam dada gitu, kayak mau menjerit luar biasa gitu ya. Nah, itu ujian terbesar dari seorang manusia itu beda-beda. Kalau saya merasakannya di situ, ada pada saat itu peristiwanya mengguncang luar biasa. Saya tidak bisa mengungkapkan di sini ya, tapi memang itu berlapis-lapis sampai saya pengen jerit luar biasa. Kemudian juga pernah istilahnya tidur itu di luar rumah gitu ya, di toko gitu ya, karena saking ini ya, beban yang begitu tidak bisa saya kendalikan gitu ya, mengguncang banget, sampai kemudian saya pergi ke laut juga malam-malam gitu ya, cari obat gitu ya. Ternyata enggak mengobati. Obatnya didapat dari mana?
obatnya didapat dari Quranic Vibration. Setiap hari Senin saya sembuh. Karena apa? Selasa saya mau akan ngaji berjamaah. Jadi saya di hari Seninnya itu mulai menyembuh. Ya, sore kan, Senin sore saya udah siap-siap materi tuh. Nanti sembuh gitu. Nanti Selasa sembuh banget karena baca. Rabu sembuh. Nanti Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad saya kumat 4 hari. Udah enggak ada daya upaya, udah lemes gitu kan. Nanti setelah teringat lagi peristiwa itu, nanti pengen nyatu kemana, kayak enggak mau pulang gitu, malu luar biasa kayak gitu. Udah kayak gimana ya, kayak salah luar biasa gitu, kayak enggak tepat banget, kayak tertuduh banget kayak gitu, luar biasa. Nah, pada waktu kita sudah bisa melewati ya, ada ujian yang al-zalzalah tadi ya, seperti zulzilu gitu, mengguncang gitu ya, dan kita bisa melewatinya. Nanti saat ada ujian lagi ya, kata Gurunda ini ya, Ustadz Adi Hidayat itu mengatakan walaupun nanti sepertinya lebih besar ujiannya, tapi bisa disikapi dengan lebih tenang. Nah, terbukti memang pada saat ada tumpukan yang selanjutnya itu saya hanya 2 pekan aja bisa langsung menguasai diri, kemudian saya bisa memaafkan, rilis gitu ya. Saya juga tidak menyalahkan keadaan, tidak menyalahkan orangnya. Ini yang salah adalah saya harus tanggung jawab gitu. Saya harus untuk bisa membenahi diri kayak gitu ya, untuk terus bisa lebih baik lagi. Nah, ternyata setelah saya bisa untuk turun garis kebenaran, kemudian juga menerima POC ini dengan selapang dada gitu ya, keajaiban memang benar-benar berdatangan Bapak Ibu. Kemudian setelah itu, oh iya ya, berarti saya proyeksi harus seperti ini. Oh iya, saya berarti harus mengatur lisan saya seperti ini. Saya berarti harus mengatur ada tindakan dan kebiasaan saya seperti ini. Nah, disitulah mulai untuk belajar dan demi belajar, dan keajaiban yang terbesar yang saya alami ya dari tumpukan-tumpukan yang ada, dari yang ada itu ya, saya merasakan bahwa inilah keajaiban saya, bisa ngomong di depan Bapak Ibu, ini keajaiban terbesar ya. Kalau yang masalah dunia itu kan hadiah selanjutnya. Nah, saya bisa berbicara menjelaskan ilmu magnet rezeki kepada Bapak Ibu, bahkan di hadapan ratusan orang seperti itu ya. Nah, itu keajaiban saya, keajaiban terbesar saya. Karena itu memang cita-cita, bisa jadi dari kecil ya, seperti itu. Saya ingin bisa tampil di depan, karena dulu saat nanti Bapak Ibu bisa menerima dengan selapang dada ya, dari apa yang dibawa oleh malaikat Mikail itu, kemudian diproses masuk ke dalam gua keajaiban, untuk diproses bagaimana nih, dibuka bungkusnya gitu. Dengan apa? Dengan kekuatan Allah sebenarnya, karena kita bisa dengan tahajud ya, bisa dengan baca sholawat, bisa baca Al-Quran gitu ya, dengan zikir gitu ya, yang jangan sebentaran Bapak Ibu ya, karena proses membuka bungkus permen, apalagi bungkus permen yang berlapis-lapis, itu kan ajaibnya banyak. Bungkus permen yang kemudian bungkusnya tebal, nah di dalamnya tuh ada permen yang sangat manis dan banyak sekali bisa kita nikmati gitu kan. Makanya kalau masuk gua keajaiban ya jangan sebentaran gitu ya. Nah, pada waktu nabi-nabi kita mau ajaib pun ternyata polanya masuk ke keajaiban. Maka saya sarankan Bapak Ibu untuk berbanyak masuk ke gua keajaiban pula saat Bapak Ibu ada menerima POC, menerima ada bungkus permen, karena kadang itu naik turun proses penerimaan kita. Kalau tidak kita ikat kencang dengan adanya amalan dan juga kita masuk ke gua keajaiban, sering lepas kendali kita. Akhirnya nanti kita kepahitan lagi, kita jeruk nipis lagi ya. Kemudian kita merasa tidak nyaman kembali. Nah, itu nanti menjadikan ada perisik lagi pada diri kita. Tentunya kita tidak mau seperti itu ya, Bapak Ibu semua. Semoga bermanfaat kajian kita ada di sini ya pada malam hari ini. Kemudian Bapak Ibu tadi mendapatkan motivasi dari Nick Vujicic ya, keadaan terendah dari seseorang adalah energi terbesar. Bapak Ibu juga pengen tahukah di manakah letak dari energi terbesar Bapak Ibu saat ini di mana? Adalah di 5 persoalan Bapak Ibu. Mungkin ada 10 ya, tapi tulis 5 dulu kayak kan seperti itu ya. Nah, nanti Bapak Ibu bisa amati ya. Kemudian di sana ternyata bisa menjadikan leverage Bapak Ibu bisa meloncat lebih tinggi pada waktu Bapak Ibu bisa menerima dari 5 POC, 5 persoalan yang ada di dalam diri Bapak Ibu. Insya Allah nanti
Bapak Ibu akhirnya ya bisa ketemu keajaiban demi keajaiban dengan mudah. Tapi memang syaratnya ada prosesnya, gitu ya Bapak Ibu ya. Disclaimernya itu untuk terus berproses, terus untuk berlatih, karena sifatnya kan jiwa ya. Jiwa ini berarti kan apa namanya ya, tidak nyata gitu ya. Istilahnya goib gitu ya. Makanya kan terus harus dilatih karena bawah sadar. Nah, dimasukkan lagi energi baik, dimasukkan lagi amalan-amalan baik ya, sampai nanti membentuk ada tindakan baik di dalam diri kita. Nah, akhirnya nanti kita akan mendapatkan banyak solusi, ada banyak sekali keajaiban yang bertubi-tubi di kehidupan kita semua Bapak Ibu juga ya. Terima kasih. Seperti itu Bunda Pita untuk penguatannya ya, karena penjelasannya Bunda Pita sudah cukup lengkap gitu ya, dan juga waktunya udah panjang ya. Semoga Bapak Ibu semua sekarang ini bisa mulai ketemu petanya. Kalau saya dulu awal belajar magnet rezeki belum sampai mendalam seperti ini Bapak Ibu dalam tahun pertama gitu ya. Karena apa? Karena kan waktu itu saya hanya satu orang aja gitu ya. Jarang dibahas, jarang diulas gitu kan. Akhirnya kayak terima ya udah sambil lalu tok gitu kan. Tapi sekarang ini kan luar biasa ya getarannya gitu ya. Di riset lagi, di-upgrade lagi, diulas kembali gitu ya, disaringkan lagi, dibahas lagi seperti itu ya. Akhirnya Bapak Ibu lebih mudah ketemu polanya. Oh, pola saya ya, keajaiban saya adalah seperti ini jalannya. Nah, Bapak Ibu silahkan tempuh gitu ya, silahkan untuk bisa diambil langkah gitu ya. Kami di sini Arta MR memberikan ada fasilitas Bapak Ibu. Nah, pada waktu Bapak Ibu mau mempergunakannya, alhamdulillah. Fasilitasnya apa? Ada di online, ada di offline ya. Jadi kami memberikan fasilitas di offline, ada di Insan Mulia. Ya, kemudian ada di online, ada Privat Terapeut LOP. Silakan yang mau bergabung salah satunya atau bahkan keduanya nanti akan mempercepat ya adanya sinyal magnet ya. Jadi Bapak Ibu semua kalau ingin cepat ajaib ya Bapak Ibu, pada waktu ada POC itu kan sebenarnya proses ya, proses untuk mendetok atau membersihkan ya, membersihkan dari ada energi-energi kotor, energi-energi sampah di dalam diri kita gitu ya. Di samping kita ada buka perisai di sana, ada taubat di sana seperti itu kan ya. Nah, setelah itu dari proses kita bisa menerima ada bungkus permen, kemudian kita mulai untuk bertobat, memperbaiki diri Bapak Ibu untuk bisa memberikan ada sinyal kuota masuk, kayak baterai itu dicas kembali gitu ya, dicas agar mempunyai cahaya. Lalu pada waktu Bapak Ibu sudah power, mempunyai ada cahaya ya, kekuatan di dalam diri itu meningkat, tinggal nanti kata batin itu klik kayak gitu kan, kata batin ada. Akhirnya seperti membentuk ada sinyal ya dari otak dulu kan, mengalir ya ke seluruh aliran darah, aliran air yang ada di tubuh kita. Nah, memancar ada energi magnetis Bapak Ibu. Ada energi magnetis yang apa saja dari batin Bapak Ibu inginkan saat Bapak Ibu sudah baik dari ketiganya ya, pikiran, feel, dan motivation sudah baik, otomatis memancar energi magnetis. Bapak Ibu saat ini butuhnya apa saja saat sudah rilis gitu ya, sudah bisa ada tabungan energi baik yang banyak. Akhirnya Bapak Ibu ingin apa aja nih sekarang ini ya, nanti akan ketarik, yang di luaran itu akan tertarik dengan sendirinya berdatangan ke Bapak Ibu. Nah, itulah konsep dari magnet rezeki, sesimpel itu Bapak Ibu. Tapi yang tidak simpel adalah prosesnya, berlatihnya. Nah, kalau bayangan Bapak Ibu ya, gambaran Bapak Ibu sudah bisa pegang, sudah bisa ini ya, mencernanya gitu ya. Nanti Bapak Ibu akan mendapatkan kemudahan gitu ya, akan mendapatkan percepatan juga untuk paham. Ya, enggak pakai tahun-tahunan, nanti sekitar 4 bulan gitu ya, atau 5 bulan itu udah mulai itu keajaiban-keajaiban kecil sedang itu banyak. Nanti 6 bulannya keajaiban besar itu 1 ya. Nanti 1 tahun keajaiban besar bisa 2 seperti itu. Ya, asal dilatih, karena tubuh kita ya terutama adalah sel darah merah. Kalau dari Asia Dahlan ya mengatakan ya, sel darah merah kita itu mengandung ada energi magnetis. Tapi kalau yang saya lihat ada disclaimernya, ada syaratnya. Syaratnya adalah sudah terbuka perisainya, sudah bersih dari jendela buram, dan sudah penuh ada sinyal-sinyal kuotanya. Akhirnya seperti hanya HP, tinggal klik ya, klik ada ngetik WA, kemudian nanti diklik enter, lalu terkirim dan kemudian terbalas
lalu pesanan itu datang ke Bapak Ibu semua di hadapan Bapak Ibu. Pengen sehat nanti dapat sehat, pengen keluarga samara bahagia nanti akan dapat, pengen finansial kemudian untuk bayar amanah akan dapat kemudahan, pengen ada punya aset, pengen ada anak yang soleh-soleh, insya Allah akan dipermudah. Yang belum punya jodoh akan dipermudah jodohnya, yang belum punya momongan akan dipermudah. Seperti itu Bapak Ibu ya, insya Allah dengan kita belajar pada malam hari ini Bapak Ibu makin paham, kemudian nanti untuk bisa diasah ya, untuk bisa terus untuk di-sharingkan kembali, karena ilmu itu sifatnya goib ya. Kalau misalnya tidak di-reset dan di-upgrade 2 kali 24 jam itu akan menguap ya, akan menguap ya, akan lupa, makin lupa gitu kan. Nah makanya kami menyediakan ada fasilitas ya, online dan offline. Silakan Bapak Ibu yang mau mempergunakan fasilitas itu bisa ada gabung di sana. Tentunya untuk kajian yang THMR seperti ini ya, kita belum ada rencana tiap minggu atau tiap apa gitu ya, karena ini adalah awal ya, awal yang kemarin malam itu memang saya ada ide, Bunda, untuk kumpulkan yuk untuk semua alumni kita free, berikan ada materi yang terbaik untuk beliau mereka semua. Nah saat ini kita saya dan Bunda Pita sudah mulai nyicil ya, ada satu jurus yaitu POC. Nah nanti mungkin bulan depannya gitu ya, sambil kita ada anggota THMR yang baru, kita akan bahas jurus-jurus yang berikutnya. Contoh misalnya ada jurus BTS gitu ya, kemudian ada jurus yang lainnya, yang ada berarti sekitar 3 jurus lagi ya, atau mungkin 5 gitu ya, bisa kita bahas di sini karena ada 12 ya Bunda Pita ya, atau 10 gitu kan ya. Ya nanti agar Bapak Ibu nanti paham, tinggal praktek dan mengasah kembali, dan mudah sekali ajaib Bapak Ibu tidak sia-sia dalam belajar magnet rezeki. Oh iya ya, saya investasinya berarti sudah ada pohonnya, ada daunnya, dan ada buahnya. Nah buahnya itu Bapak Ibu bisa nikmati, kerindangan pohon itu Bapak Ibu juga bisa nikmati dengan sejuk, dengan nyaman, dengan teduh. Alhamdulillah, itulah keajaiban yang menghampiri di dalam kehidupan Bapak Ibu. Dapat sehat paripurna, dapat bahagia, samara, mawadah, warohmah ya, sakinah mawadah warohmah, dan juga dapat kebaikan, dapat rezeki yang mengalir ya, rezeki finansial yang mengalir tanpa batas, Masya Allah, deras ya, terus mengalir seperti air zam-zam ya, Masya Allah, tabarakallah. Demikian Bapak Ibu, mohon maaf lahir batin ya, sekalian ada closing statement seperti itu Bapak Ibu dan Bunda Pita ya. Jadi ada pertanyaan ini Bunda. Oh ada pertanyaan ya, saya tidak lihat ini. Oke. Pertanyaannya itu apakah legowo itu sama dengan berdamai dengan diri sendiri? Ya, Bunda Pita mau jawab, silakan. Ya, kalau saya itu berdamai dengan diri sendiri dengan legowo itu sama ya. Tapi kalau berdamai dengan diri itu lebih ke melepaskan kemelekatan yang sudah terjadi gitu ya Bunda Susan. Tapi kalau legowo itu lebih ke persoalannya gitu, ikhlas menerima sebuah 5 persoalan tadi intinya yang pernah kita tuliskan gitu ya. Legowo kita sudah menerima semua bungkus permen POC yang Allah hadirkan di hadapan kita, tapi persoalan yang datang kepada kita kan belum tentu ada sama dengan persoalan yang masih melekat dengan diri kita. Ibaratnya kalau bahasa kerennya sekarang inner child ya, inner child itu artinya trauma, luka batin waktu kita masa kecil ya, itu kan udah persoalannya udah dulu tapi masih kita bawa-bawa gitu kan. Nah tapi kita belum bisa melupakan ya. Nah itu nanti ada di jurus RFF gitu, untuk melepaskannya ya. Jadi bagian dari 3 jurus yang belum diajarkan di THMR itu lanjutannya itu adalah POC ya, 10 jurus utama, kemudian RFF ya, release, forget, forgive, dan nanti ada yang terakhir adalah supaya kita bisa BTS, bahagia tanpa syarat ya gitu Bunda Ning. Jadi sama dalam konteks kata, tapi legowo dengan berdamai dengan diri sendiri itu berbeda dengan di jurus magnet MR-nya ya, di jurus magnet rezekinya itu berbeda ya. Jadi untuk prakteknya kalau legowo berarti kita sudah lapang ya menerima persoalan-persoalan itu di POC. Tapi kalau untuk berdamai dengan diri sendiri untuk di MR-nya kita masuknya nanti ke jurus RFF seperti itu ya Bunda Susan. Barangkali ada tambahan dari Bunda Susan. Ya, berdamai dengan legowo. Ini bahasa CHT mungkin lebih detail ya, bahasa dari hipnoterapi ya, karena kan hipnoterapi ini
menangani khusus ya tentang luka batin, tentang program ulang bawah sadar gitu ya, dan nanti membentuk keajaiban juga seperti itu ya, karena New Neuro Linguistic Programming ya, ilmu dari NLP juga ya. Nah, perbedaannya apa nih atau persamaannya? Berdamai dan legowo 11-12 ya sama dengan kita 11-12. Cuma mungkin ya yang saya rasakan gitu ya. Nah, nanti kan jawabannya kan memang istilahnya enggak paten seperti itu karena kan ini ilmu goib gitu ya. Kalau berdamai itu mengenai diri sendiri gitu kan ya. Berdamai itu adalah berkaitan dengan diri sendiri gitu kan, memaafkan diri sendiri gitu kan. Nah, bisa menerima keadaan. Kalau legowo itu berarti berkenaan dengan orang luar gitu kan. Bisa legowo nih gitu kan, bisa mudah memaafkan orang luar, memaklumi keadaan sekarang ini gitu. Nah, ini berkaitan dengan orang luar, ini legowo. Kalau untuk diri sendiri berdamai, akhirnya ndak ada penyesalan, ndak ada kepahitan seperti itu. Nah, makanya kalau yang untuk bisa berdamai dan legowo ini yang saya lihat ya, jurus yang ampuh itu pakai adat cermin ajaib gitu. Ini pakai cermin ajaib sangat ampuh sekali ya. Waktu saya ada tumbukan yang berlipat-lipat sebenarnya gitu ya, saya pakai ada 7 jurus. Nah, jurus pamungkasnya pakai cermin ajaib. Segala persoalan yang terjadi adalah cerminan kita yang cemong gitu kan. Jadi bukan orang lain yang salah. Jadi kita jangan timpuk cerminnya gitu ya. Kita jangan marah-marah dengan cerminnya, karena cermin itu adalah tampilan diri kita. Persoalan itu adalah awalnya dari diri kita gitu kan. Tabungan diri kita, ya udah saya yang salah kok gitu kan. Ya saya berarti harus benahin diri kalau pengen ajaib, pengen selamat gitu kan. Nah, kalau saya marah-marah yang terjadi spiritual matter nanti minus gitu kan. Nanti depresi, putus asa gitu kan. Nah, bisa jadi nanti akhirnya ya naudzubillah ya menghabisi diri sendiri gitu kan. Nah, mau ajaib enggak? Kalau mau ajaib kan berarti untuk +6 gitu kan. +6 ya memuliakan orang lain, juga memuliakan diri sendiri. Nah, pada waktu memuliakan diri sendiri berarti dengan apa? Dengan memaafkan diri sendiri gitu ya. Kemudian beri doa untuk diri sendiri sambil untuk terus memperbaiki, maafkan saya ya, saya yang salah, kemarin saya hilaf gitu. Karena diri kita itu bukan satu orang gitu, bukan satu individu, tapi ada jiwa yang lain gitu ya. Ada sosok yang lain, yaitu jiwa kita gitu. Diri yang fisik, kemudian ada diri yang goib gitu kan. Nah, kita harus untuk bisa saling konektivitas tuh, yang fisik sama yang goib untuk bisa saling memaafkan, saling berdamai. Nah, itu untuk di sini ya, untuk Bunda Neng Safaria ya, luar biasa antusiasnya dalam belajar Magnet Rezeki karena berkaitan dengan membersamai anak-anak gitu ya, TK ya, dari TK ya, taman kanak-kanak belajar gitu ya. Tentunya kan kesabarannya tuh harus luar biasa Bunda Pita ya, dan juga membersamai ada Bapak Ibu guru ya, kemudian juga karena dosen kan mahasiswa juga ya, dari anak-anak sampai mahasiswa kayak gitu kan. Nah, makanya tantangannya nih ya, tantangannya Bunda Neng Safaria itu luar biasa, maka harus gencar nih ya untuk belajarnya dan menyampaikan ke orang lain. Itu menjadi tambahan sinyal baik ya, tambahan energi baik untuk Bunda Ning. Nanti tak terasa tabungan-tabungan kebaikan itu makin bertambah banyak, dan Bunda Ning dengan sendirinya kayak paham gitu, kayak mulai paham gitu kan. Kemudian mulai praktek, mudah prakteknya, lalu mudah ajaibnya. Ketemu tuh hajatnya tuh apa, tiba-tiba tersaji, pengennya apa nih, tiba-tiba ada gitu kan. Batinnya apa nih, tiba-tiba kemudian didatangkan oleh Allah. Wah, Masya Allah, keren ya Bunda Ning ya. Insya Allah seperti itu. Ada lagi pertanyaannya Bunda Pita? Udah Bunda. Oh ya, sudah. Seperti itu ya, kurang lebihnya Bunda Pita. Ada mungkin yang betul Bunda San harus meningkatkan kapasitas ya benar. Ya Bunda Ning, kalau yang saya meningkatkan kapasitas itu dengan membaca Al-Qur'an, teknik tahadus napas gitu. Nah, seperti hanya Selasa sama Kamis malam Jumat itu adalah kita duduk tegak, sikap sempurna, kemudian dada dilapangkan. Bacanya nanti ditarik dari perut di bawah pusar gitu ya. Nah, itu ada saudara kembar kita kan, kita hidupkan. Nah, nanti kapasitas menjadi melebar gitu. Ini teknik fisik gitu ya, teknik fisik. Kemudian ditambah lagi kita mendengarkan nasihat-nasihat dari Allah dengan membaca Al-Qur'an. Itu kan kita seperti dinasihatin kan ya. Nah, akhirnya nanti terkonek tuh dari yang materinya itu masuk ke wilayah sadar ya, positive thinking, kemudian bacaannya masuk ke feeling gitu kan. Nah, keduanya itu nanti berproses memperbaiki niat gitu kan, memperbaiki motivation. Ketiganya akhirnya hidup. Setelah ketiganya hidup ya,
kemudian membersihkan ada jendela buram, memangkas ada rumput-rumput ilalang, ndak garis kebenaran lagi nih kita gitu kan. Sering mudah memaklumi orang lain saat mungkin, oh nih kenapa nih masih mati lampu, ya udah sabar aja, mungkin tanya tapi ndak begitu ngegas lah kayak gitu kan ya. Mungkin tanya nih kenapa mati lampu misalnya seperti itu ya, tapi kan kita bisa kendalikan diri gitu ya. Nah seperti itu Bunda Ning ya, untuk berlatih meningkatkan kapasitas diri. Bunda Ning kalau nanti rutin ya ada di ikut kajian Insan Mulia, nanti saya akan ajarkan 3A ya untuk dikerjakan di rumah ya, memakai ada teknik nafas juga. Karena kalau langsung banyak saya berikan amalan nanti ini ya kredit gitu ya, karena seperti makanan ini belum dinikmati nih, udah dikasih lagi. Nah biar nikmat dulu satu persatu seperti itu ya, nanti akhirnya prosesnya tuh bagus untuk memperlebar kapasitas diri dari Bunda Ning gitu ya. Demikian, semoga bermanfaat. Silakan Bunda Vita, ada lagi apa sudah? Iya sih, alhamdulillah sudah nggak ada yang bertanya. Bunda Ning udah lego. Langsung disambung. Tapi ada lagi Bunda Ning, ada yang mau ditanyakan? Ya. Soalnya kalau di Zoom lebih luas kelihatannya Bunda Ning, karena kalau di Insan Mulia itu banyak yang minta air doa, mau garpu talah gitu kan, antrinya panjang. Jadi Bunda Ning ada di ini ya, di Zoom, tanyanya enggak apa-apa. Iya, ada juga via Jabri, silakan enggak apa-apa. Iya, kalau offline kan Bunda Susan sendirian, kalau online Iya. ada semua. Iya. Kalau offline sendirian lah, kadang sampai maghrib juga. Karena antri panjang gitu ya, macam-macam yang ditangani gitu. Ya, demikian Bunda Vita, silakan. Ya, alhamdulillah. Mau ditutup Bunda? Oh iya. Ya, terima kasih kebersamaannya Bapak Ibu semua. 18 orang adalah yang terpilih dari 54 atau 56 ya, peserta dari THMR Arta MR. Bapak Ibulah yang berbahagia pada malam hari ini mendapatkan ada cas ya, cas ilmu yang luar biasa, jurus POC. Nah tentunya jurus POC ini ya jarang kita bahas, baik itu di Insan Mulia ataupun di Privateer FF LOP ya, makanya ini fresh banget ya, kayak fresh dari oven gitu ya. Dan kemudian menambah gitu ya, menambah, oh iya ya berarti saya petanya harus seperti ini, saya harus seperti itu. Nah silakan nanti Bapak Ibu untuk praktekkan perlahan-lahan ya, sambil Bapak Ibu dengerin kembali tuh untuk ini ya, YouTube atau mungkin dari Telegramnya Pak Nas ya, untuk diulang-ulang, atau yang Bapak Ibu ikut ada di Arta MR ya, untuk yang Privateer FF LOP itu untuk ini ya, YouTube-nya saya kan udah banyak sekali tuh, sampai 300 ya, 300 video udah banyak banget gitu ya. Nah silakan Bapak Ibu untuk bisa menambah wawasan tentang LOP ya, bisa Bapak Ibu simak. Tapi kalau di YouTube memang tidak bisa tanya jawab kan ya. Nah yang bisa tanya jawab kan seperti ini, dan juga di Privateer FF LOP dan juga ada di Insan Mulia. Maka Bapak Ibu, saat Bapak Ibu hobi dengan belajar, nah ini udah saya tulis ya, ada di grup ya, Bapak Ibu sudah hobi dan butuh gitu ya, sudah tidak terpaksa lagi gitu kan, sudah tidak ini ya malas-malasan lagi gitu ya, tapi semangat, saya tuh butuh, saya tuh senang ilmu gitu. Nah pada saat Bapak Ibu kondisinya sudah seperti itu halnya, vibrasi energinya Bapak Ibu sudah pada tingkatan butuh ya, dan juga Bapak Ibu menyenangi hobi dengan ilmu, maka dari situlah pintu-pintu keajaiban mulai terbuka Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu yang sekarang ini belum dirasa yang seperti itu, berusahalah Bapak Ibu. The power of paksain dulu Bapak Ibu. Pertama itu memang dipaksa untuk suka Bapak Ibu, tapi nanti setelah kemudian menjadi habit gitu ya, nah pada saat ndak ikut kajian, ndak berangkat di Privateer LOP atau ndak berangkat di Insan Mulia, rasanya kayak ada yang kurang ya, kayak gitu. Nah ini nanti Bapak Ibu sudah mulai tuh ajaibnya banyak, kalau sudah merasa menjadi kebutuhan dan menjadi ada sebuah hobi ya, hobi baru. Jadi nanti waktu Bapak Ibu itu ndak banyak yang terbuang sia-sia, tapi benar-benar bermanfaat ya. Waktu-waktu yang mudarat itu ndak ada, semua ada manfaatnya. Dengan apa? Ilmu, aktivitas, keluarga gitu ya, dan kegiatan-kegiatan yang positif lainnya. Akhirnya apa yang kita kerjakan, insya Allah nanti bisa kita pertanggungjawabkan saat kita dipanggil oleh Allah, pada saat kita ditanya untuk apa saja umur yang Allah titipkan pada kita. Nah kita bisa jawab, untuk belajar, untuk kajian manet rezeki, untuk mempraktekannya, untuk menangani
persoalan-persoalan ujian yang ada ya Allah, untuk berkeluarga, untuk beramal ya, untuk bisa berbuat baik kepada sesama. Insya Allah itu jawaban-jawaban yang terbaik. Akhirnya Bapak Ibu mendapatkan jannah tanpa hisab. Bismillah, seperti itu. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Mohon maaf lahir batin dari saya dan juga Bunda Pita, banyak sekali kata-kata yang tersampaikan. Apabila ada yang kurang tepat, saya pribadi dan Bunda Pita mohon maaf yang setulus-tulusnya. Apabila ada benarnya, itu semua dari Allah Ta'ala. Setelah kita saling memaafkan, mari bersama-sama Bapak Ibu kita tutup dengan doa penutup kafaratul majelis. Insya Allah Allah akan ampuni kita semua, membuka perisai kita, lalu Allah tolong kita, Allah cinta dengan kita, dan Allah nanti akan sediakan banyak keajaiban di hari-hari berikutnya. Amin ya rabbal alamin. Doa penutup kafaratul majelis bersama-sama, mari Bapak Ibu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salamun qaulam mir rabbir rahim. Barakallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.